Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Yuk kita lihat ada apa aja sih perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Artinya, hanya bentuk fisik atau wujud zatnya saja yang berubah, tetapi sifat fisiknya tetap sama. Nah, contohnya ada pada lilin yang meleleh, es krim yang mencair, es batu yang mencair, dan margarin yang meleleh. Contoh lainnya ada pula pada gula yang dilarutkan dan kamper yang menyublim. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita meletakkan sebuah es batu di ruangan terbuka dan terkena sinar matahari, maka es tersebut akan mencair. Hal ini merubah bentuk fisik es batu yang tadinya berbentuk padat menjadi bentuk cair. Mengapa ya bisa demikian? Hal ini disebabkan karena ada faktor perubah wujud zat, yaitu ketika es batu berbentuk padat, kemudian dia berubah menjadi bentuk cair. Nah, biasanya diakibatkan oleh suhu atau temperatur ruangan di sekitar benda tersebut. Perubahan seperti ini tentunya bersifat sementara. Artinya, perubahan tersebut masih dapat kembali ke bentuknya semula. Jadi, ketika es batu yang telah mencair tadi kita letakkan ke wadah, kemudian wadahnya kita simpan di dalam lemari pendingin, maka es batunya nanti akan kembali ke bentuk padat, yaitu berbentuk es batu. Nah, yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat yang jenisnya baru. Nah, perubahan kimia ini bersifat permanen, artinya hasil dari perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh lain dari perubahan kimia yaitu ada besi yang berkarat, makanan yang dicerna, telur yang dimasak, dan lain-lain. Contoh dari perubahan kimia adalah ketika kita membakar sebuah kayu, maka yang terjadi hasil dari pembakaran kayu tersebut akan menghasilkan abu. Mengapa ya bisa demikian? Karena dalam pembakaran termasuk ke dalam reaksi oksidasi, di mana terjadi reaksi antara suatu zat dengan oksigen. Nah, maka ketika suatu zat mengalami pembakaran, zat yang dihasilkan pasti akan mengalami perubahan struktur secara kimiawi. Itulah mengapa perubahan kimia pada pembakaran tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Nah, sekarang kira-kira adakah benda yang mengalami kedua perubahan tersebut? Jawabannya ada ya teman-teman, contohnya pada lilin. Nah, sumbu dari lilin ini ketika mengalami pembakaran maka ia akan menjadi perubahan kimia. Sementara bagian dari tubuh atau badannya lilin ini ketika meleleh akan mengalami perubahan fisika. Nah, seperti itu materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga materinya bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.